Pagi Glenda, pagi sahabat Miraset semua. Hari ini saya akan membawakan tentang sektor consumer yang baru saja saya buat dengan judul dengan outlook untuk 2024. Silakan dilanjutkan. Jadi untuk dari sektornya sendiri, consumer ini karena dengan populasi orang Indonesia di sekitar 280 juta orang dan juga dari yang masih young dan juga growing populasi itu masih bisa membentuk ekonomi yang lebih baik untuk kedepannya. Nah, dari pendapatannya mereka sendiri, kita melihat adanya gap antara middle upper dan juga ke middle lower. Nah, di sini kita melihat mereka memberikan produk-produk segmen tertentu yang akan yang berimbas ke sektor consumer, di mana mereka akhirnya membagi produk itu menjadi premium segment dan juga value segment. Dua dunia ini memang sangat berbeda untuk gameplaynya. Kemudian kita juga melihat dari behavioral shift dari consumer-consumernya, dikarenakan adanya beberapa event-event yang telah terjadi kemarin, yaitu adanya kenaikan suku bunga, inflasi, dan juga adanya impact yang tidak secara langsung terasa oleh masyarakat Indonesia, yaitu dari El Nino. Adanya perubahan dari consumer ini, yaitu mereka lebih mengutamakan untuk membelikan barang-barang yang memenuhi kebutuhannya dulu, kemudian untuk non-essentialsnya dikurangi. Nah, uh, next. Kemudian kita masuk ke investment thesis pertama kami, yaitu dari kenaikan UMP yang masih rendah. Nah, ini kenaikan UMP yang rendah ini di 3 hingga 4% dikarenakan adanya inflasi yang telah terkontrol. Kemudian, walaupun adanya kenaikan yang lebih rendah, kita juga melihat ini masih positif untuk masyarakat Indonesia dikarenakan lower ke middle income segmen ini bisa memasuki tempat-tempat kerja yang lapangan kerja yang lebih banyak lagi dikarenakan perusahaan-perusahaan pasti akan membuka lapangan kerja lebih banyak lagi. Kemudian untuk dari sekarang juga telah terlihat kalau misalkan unemployment rate itu sekarang sudah naik lagi walaupun dengan low skill level yang diperlukan. Nah, untuk dengan adanya kenaikan yang lebih rendah ini, kita bisa melihat disposable income mereka itu masih cenderung kecil dibandingkan tahun lalu. Next. Nah, untuk inflasi yang tadi telah disebutkan, di Januari ini sekitar 2,6% dengan tetap di kontributor terbesar yaitu dari volatile foods, dari harga pangan yang masih tinggi. Nah, dengan ini pemerintah memberikan beberapa aksi untuk membantu masyarakat seperti memberi adanya subsidi impor dan juga memberikan bantuan langsung secara cash ataupun barang. Nah, untuk core inflation-nya ini kita ada indikasi bahwa demand untuk domestik ini masih cenderung rendah. Kita melihat kalau jika adanya penurunan untuk suku bunga dan juga losing monetary policy harusnya mendorong untuk demand dari konsumsi masyarakat Indonesia. Namun harus dipahami bahwa akan adanya lagging impact dikarenakan monetary policy harusnya ada efek sekitar 3 hingga 6 bulan ke depan. Next. Jadi dari urbanisasi di Indonesia memang masih tergolong uh, menengah ke bawah ya dikarenakan untuk di sekarang di sekitar 40 hingga 50% dan dari proyeksi yang dilakukan oleh BPS harusnya akan meningkat hingga di atas 65%. Nah, kita melihat kalau dari rural city atau daerah-daerah ini harusnya lebih atraktif dikarenakan pertumbuhan untuk minimum wage-nya atau kenaikan upah minimumnya itu harusnya lebih tinggi daripada daerah-daerah perkotaan. Seperti yang telah kita sebutkan juga ada perubahan dari behavior of consumer. Mereka meningkatkan pembeliannya itu di beberapa banyak barang jika mereka ada di daerah perkotaan. Nah, untuk di tier 2 dan juga tier 3, kita melihat untuk ekspansi ke depannya itu harusnya masih akan lebih baik dikarenakan distribusi dari barang-barang itu masih belum banyak menyentuh ke daerah-daerah tersier tersebut. Nah, untuk positif impact-nya itu harusnya konsumsi untuk industrinya itu harusnya didorong dengan adanya urbanisasi yang lebih cepat. Next. Dari
pendapat dari pengeluaran dari average urban household consumption dari per orangnya itu kita melihat adanya tren kenaikan dari tahun 2015 hingga 2022 dengan di mana rata-rata pengeluaran dari per kapitanya itu masih lebih tinggi di daerah-daerah yaitu di rural household. Nah, ini kita melihat ada juga efek dari inflationary effect. Nah, ini yang tadi telah kita sebutkan juga kemungkinan akan memberikan dampak negatif kepada konsumsi masyarakat. Untuk walaupun adanya dampak inflationary ini, kita melihat ada kenaikan di daerah rural dari tahun ke tahun, sedangkan untuk dari perkotaan atau di urban itu masih cenderung stagnan. Next. Yang telah disebutkan juga dari seperti sebelumnya, dari pemerintah telah memberikan beberapa insentif atau bantuan kepada masyarakat, yaitu adanya 7,5 triliun cash assistance untuk 18,8 juta kepala keluarga. Kemudian juga ada kemungkinan dari kita lihat untuk menambah kuota dari food assistance dari yang tiap bulannya dikasih 10 kilo untuk 20 juta kepala keluarga, dan juga adanya cash transfer dari yang El Nino kemarin kepada 18 juta keluarga. Jadi dari data bansos ini kita melihat bahwa budgetnya itu sekitar 496 triliun, yaitu kenaikan 20 triliun dari 2023. Ya, next. Untuk event-event yang ada di 2024, kita bisa melihat adanya election period yang kemungkinan akan menaikkan likuiditas untuk perusahaan-perusahaan consumer. Kemudian kita ada melihat concern untuk putaran kedua dari presidential election, tapi dari yang kita lihat harusnya tidak ada signifikan dampak terlalu signifikan terhadap ekonominya. Nah, untuk dari data secara historis bisa dilihat dari gambar kalau misalkan setiap kalinya setelah adanya election itu kita adanya potential drop di consumer company. Jadi adanya one off yang tinggi saat sebelum election, namun diiringi dan diikuti oleh drop off selama 1 hingga 2 kuartal ke depannya. Jadi kemungkinan untuk consumer companies kita akan melihat mereka akan menjaga marginnya dan juga market share-nya, tidak perlu agresif-agresif sekali untuk menaikkan market share. Mereka mungkin akan menaikkan untuk advertisement dan juga promotion untuk menjaga market share mereka. Untuk investornya itu kita bisa melihat harus tetap menunggu dan juga menunggu momentum yang ada untuk melihat clarity dari hasil election tersebut. Next. Untuk perusahaannya sendiri, kita ada Alfamart, di mana Alfamart ini mendominasi sektor minimarket dengan toko di atas 20.000 dan juga memiliki brand yang sangat kuat dan juga distribusi yang luas juga. Dan dari tahun ke tahun, Alfamart selalu menaikkan jumlah tokonya dan juga menaikkan performanya serta menaikkan aktif member dari perusahaan tersebut. Nah, dengan mendorong aktif member tersebut, mereka menggunakan digital inisiatif mereka yaitu Alpha Gift untuk melihat tren dari pola konsumsi masyarakat dan juga member-membernya. Untuk kedepannya kita melihat Alfamart akan adanya revenue yang flat dengan asosiasi yang telah menyebutkan di 3,6 hingga 3,7 pertumbuhannya di 2024. Untuk key events yang akan berdampak kepada Alfamart yaitu adanya election dan holidays di first half 2024 dapat mendorong konsumsi masyarakat dan juga memberikan dampak baik kepada Alfamart. Next. Nah, kemudian di ICBP. Nah, ICBP ini adalah perusahaan makanan dari Indofood yang kategorinya itu adalah noodles, dairy, snacks, food seasoning, dan juga beverage and nutrition and specialty foods. Untuk kenaikan harga mie instan, yaitu di tahun 2023 kemarin adanya kenaikan 2 kali dari ICBP sendiri, dikarenakan adanya dorongan dari tekanan inflasi. Nah, dengan adanya kenaikan harga, yaitu di passing through input cost dari perusahaannya ini, kita melihat sales volume-nya turun dari tahun kemarin. Namun kita masih melihat kalau sebenarnya
konsumsi masyarakat masih cenderung lebih tinggi dibandingkan data pre-pandemi. Dikarenakan pas pandemi lebih banyak makan di rumah dan juga orang lebih banyak stok untuk mie-nya, jadi kenaikan konsumsi per kapita dari mie-nya itu lebih tinggi. Nah, untuk kedepannya kita melihat akan adanya higher margin dan juga ada stable cost input yang telah disebutkan tadi, kemudian adanya shifting consumer habits, adanya pengurangan untuk makan-makan di rumah dan juga lebih beraktivitas di luar. Kemudian untuk ICBP-nya ini kita melihat untuk adanya fokus di ranah internasional dikarenakan di domestiknya ini sudah memiliki market share di atas 80%. Tapi untuk challenge dari si ICBP ini adanya tekanan inflasi dari domestik dan juga daerah-daerah internasional yang mereka penetrate, kemudian juga ada depresiasi dari USD IDR dapat berefek kurang baik untuk ekspansi mereka. Ya, next. Next. Ya. Nah, untuk Unilever ini sudah ada di Indonesia dari lama, sekitar hampir 100 tahun, di mana mereka fokusnya ada di home personal care dan juga food and refreshment, di mana kategori ini dibagi menjadi beauty and well-being, personal care, home care, nutrition, and ice cream. Nah, untuk update kemarin di 2002 full year 2023 ada terjadinya aksi boykot yang telah berlangsung dari November ya, hingga sekarang. Nah, untuk 2024 ini akan adanya challenge untuk Unilever dikarenakan adanya brand impact-nya mereka terkena dan juga penjualan juga terkena, penjualan terhadap distribusi-distribusi channel mereka juga berkurang, di mana di bulan November itu turun hingga 74%, di mana run rate-nya itu di Oktober sebagai baseline-nya itu 100%. Kemungkinan untuk kedepannya adanya strategic investment dan cost reduction serta juga financial companies health-nya itu masih sangat bagus di mana sekarang sedang ada sudah terjadi net cash gearing. Untuk boykotnya sendiri, update-nya ini mereka telah adanya kenaikan untuk key channel run rate-nya itu sudah di 92% untuk Januari kemarin. Kita akan melihat apa aksi yang akan dilakukan oleh Unilever untuk kedepannya. Kemungkinan kita akan melihat untuk market share recovery, untuk memperbaiki image dari brand-brand mereka. Kemudian setelah adanya kenaikan kepercayaan terhadap brand mereka, mereka baru akan memberikan kenaikan margin untuk barang-barangnya. Next. Nah, ini adalah beberapa dari yang kita lakukan coverage, yaitu adalah Alfamart. Alfamart ini kita maintain buy di 3.200, di mana ada upside di 24%. Nah, ini kita mendapatkannya dengan imply 33,3 kali PE di 2024. Kemudian untuk ICBP kita memberikan target price di 13.000 dengan upside 11,6%, di mana kita memberikan target price ini based on 15,7 kali PE dari 5 tahun ke belakang. Nah, kemudian untuk INDF dan juga Unilever, yaitu kita memberikan target price di 7.100 dan juga 3.100. Untuk Unilever sendiri ini kita baru saja menurunkan target price kita dikarenakan ada aksi boykot kemarin dan juga adanya agresivitas dari competition-nya sendiri, seperti dari Orang Tua Group dan juga Wings Group, serta juga ada house brand lainnya yang telah membuat barang-barang yang beririsan dengan segmen Unilever. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.